Aduh hei. Iya. Ah, uhu. Ah, Putri. Hehe. Putri. Ambil dan cobalah ilmu pedangnya. Mowgli menciptakannya dariku. Kamu telah belajar Tai Chi. Satu set pedang Tai Chi lagi. Mungkin juga akan kuwariskan padamu. Kamu bisa bertarung dengan donor ini. Ah, terima kasih banyak guru. Donor ini. Generasi muda tidak mahir dalam ilmu pedang. Aku butuh bimbingan guruku untuk bertarung denganmu. Bagus sekali.
Maka ku beri kamu 2 jam untuk mempelajari triknya. Tidak akan sampai 2 jam. Aku mengajar di sini. Dia belajar di sini, goreng dan jual. Segar dan panas. Dia belajar kurang dari setengah jam. Baiklah, maka aku akan menunggumu di sini. Ilmu pedangku masih awal. Aku tidak tahu apakah akan berhasil atau tidak. Yang mulia adalah ahli pedang terkenal. Aku hampir meminta Anda untuk melihatnya. Tundukkan kekurangannya. Yang mulia hahaha, ternyata adalah sesepuh Fang dari pedang Dewa Delapan Lengan. Yang mulia dewa, para sesepuh geng pengemis. Mengapa Anda mau menjadi pelayan pribadi orang lain? Hei hei, bukankah kamu sudah mati? Bagaimana kamu bisa hidup kembali? Bagaimana mungkin? Apa ini lelucon? Apakah kamu bercanda? Hahaha, orang tua ini akan mati seumur hidupnya. Itu di masa lalu. Mengapa kamu menyebutnya? Lagi. Aku sudah lama bukan sesepuh geng pengemis manapun. Pedang Dua Tai Chi Lao Dao. Bisa membuat pedang 8 lengan menunjukkan beberapa gerakan. Itu sebuah kehormatan. Mowgli, apakah kamu punya pedang? Tidak ada. Ini pedang kayu. Bukankah ini digunakan untuk menggambar jimat untuk mengusir roh jahat? Ayo. Oh ya ampun. Pedang yang lambat sekali. Bagaimana bisa digunakan melawan musuh? Sepertinya Zhang Zhenren sengaja memperlambat triknya, agar pemimpin bisa mengerti. Hei hei hei. Hei, Mowgli. Apa kamu melihat trik yang digunakan Master Tai tadi? Ah, sudah jelas semua. Apakah kamu ingat? Sekarang. Sekarang lupa sebagian. Yaitu sulit juga untukmu. Coba pikirkan sendiri. Fearless, berapa banyak yang kamu ingat sekarang? Masih ada 3 trik yang lupa. Oke, lanjutkan dan pikirkan. Di dalam pedang peri. Terus berlanjut. Master Tai, saya lupa semuanya. Lupa dengan baik itu benar. Silakan minta saran dari pedang Dewa Delapan Lengan. Oke.
Saya menyarankan kamu berhenti di situ. Ya. Hei. Ya. UPS. Ah, Master. Uskup. Master tidak kompeten. Bersedia menerima tanggung jawab. Sang Wuji, hari ini saya akan melihat wajahmu. Maafkan Wudang. Ayo pergi. Hahaha, halo. Bawa krim hitam intermiten. Halo. Ah, Master. Pemimpin kultus Wuji, saya baik-baik saja. Apa perintah putri? Fitnah Tuan Zhang bernama Chen hanya sebentar. Kamu bantu aku ajarin dia pelajaran yang baik. Patuhi Sheriff. Dan Han Linger tadi sangat setia. Cari cara untuk menyelamatkannya. Putri tolong jalan duluan. Terserah kita untuk menyelamatkan orang. Tunggu kesempatan. Bunuh. Metode tongkat anjing. Wanda tinju ganda. Tulang berbaring terbalik. Pukul anjing di punggung. Kenapa kamu memukulku? Kamu memukulku. Kamu memukulmu, tidak ada anjing di dunia ini.
Kenapa kamu memukulku? Kamu memukulku. Kamu memukulku duluan. Kamu panggil duluan. Kamu sampah. Apa yang kamu lakukan? Kenapa formasi berantakan? Kenapa kamu biarkan dia pergi? Aku tidak menaruhnya di sana. Siapa yang suruh kamu memukulku duluan? Aku tidak memukulmu. Aku juga tidak memukulnya. Aku tidak membiarkannya pergi. Itu kamu, itu kamu, itu kamu. Berani kamu memukulku? Berani kamu menggigitku? Berani memukulku? Kamu cari mati. Aduh UPS. Milikku memukulku lagi, hei. Jalan-jalan. Naga api keluar. Ayah angkat. Ziruo. Ayah angkat. Ziruo. Naga api. Kamu keluar. Berhenti. Bagaimana dengan ayah angkat Ziruo? Aku tidak tahu. Ayo. Sembilan hahaha. Hei. Yang mulia adalah pemimpin kultus Shang dari Mingjiao. Tidak berani. Di dinasti Ming ajarkan Zhang Wuji. Anda adalah Si Huolong pemimpin geng pengemis. Hari ini saya melanggar masuk ke markas besar geng pengemis. Mohon jangan salahkan si Bangzu. Hei. Uhu. Shang Wuji. Kamu datang sendiri hari ini. Tidak heran geng pengemis kita tidak membicarakan keadilan dunia persilatan. Lebih banyak penindas. Anak-anak geng pengemis dengarkan perintah dan siapkan formasi pasir mulut. Oh ho ho. Oh ho ho. Oh ho ho.
Guigang Shakou tahun punya nama yang bagus. Hanya mudah membunuh anjing, tidak mungkin menundukkan naga dan harimau. Baiklah kamu Sang Wuji. Saya ingin melihat seberapa hebat kamu hari ini. Kamu tidak bisa meninggalkan geng pengemis saya setengah langkah hari ini. Tutup pintu dan pukul anjing. Sang Wuji. Ah, Sang Wuji. Apakah kamu tidak akan berhenti? Elder Chen Jianggon Sekiri Nona Zhou. HMPH Sampah Chen Youming. Kamu adalah geng paling terhormat di dunia. Tidak takut mempermalukan prestise Hong Qigong. Hei hei hei. Elder Chen, lepaskan Nona You. Kita akan bertarung sampai mati dengan pemimpin kultus Sang. Apa yang kamu lakukan? Muka apa yang kita semua punya? Para sesepuh. Saya juga membuat keputusan ini demi geng pengemis. Seorang pria lebih baik bertarung daripada bertengkar. Hahaha. Penolong-penolong. Bantu advokat untuk sekte. Guru, siapa itu? Siapa dia? Masalah? Masalah?
Guru betapa dalam kekuatan batinnya. Tidak perlu bermain game ini, saya sudah kalah. Saya harus meminta Anda untuk mempelajari ilmu pedang saya. Biarkan Anda melihat. Nama saya, sebagai Santo Pedang tidak sesuai. Bergerak. Tuan hati-hati Tuan pukul dia dengan sekuat tenaga. Pukul dia. Tuan hati-hati Tuan lakukan yang terbaik. Pukul dia. Tuan. Ini adalah. Hei, ilmu bela dirimu benar-benar sesuai dengan reputasimu. Bahkan keterampilan bela diri anak kecil ini sangat menakjubkan. Ambil ini. 3 orang suci dan Hizudao. Sekarang dengarkan baik-baik. Ikoshi ingin aku menyampaikan pesan kepadamu. Kitab suci adalah kitab suci dalam minyak. Buku ini dalam minyak. Amitabha. Kitab suci ada dalam minyak. Seseorang datang untuk membawa Zhang Junbao kembali kepadaku. Ya, jangan tangkap aku. Jangan tangkap aku. Tuan. Tolong bantu aku. Tuan, berhenti. Jangan tangkap aku. Tidak bisa melukai pisau emas. Tuan. Tuan, selamatkan aku. Ayo. Cepat pergi. Itu adalah Lang yang mengajari kita untuk menghadapi mereka dengan mata beracun. Rasakan kekuatan kapal bajak laut kami. Hahaha.
Uhuh. Ah, oh sayang. Letakkan pembunuh naga. Raul tidak mati. Jarum racun. Tentu saja itu adalah pisau pembunuh naga. Saudara-saudara potong tangannya untukku. Yayah, berhenti. Yang Mulia King Gong sedang menendang awan. Siapa tamu udang itu? Aku adalah Yu Endorsement murid ketiga dari Sekte Wudang. Yang Mulia sedang memperebutkan pedang berharga. Menyakiti nyawa orang. Tangan ini terlalu kejam. Hahaha. Ternyata Zhang Sanfeng juga menginginkan pisau pembunuh naga ini. Saat aku tua aku mengirim murid-muridku ke air keruh ini. HMPH guruku tidak serakah seperti itu. Aku tidak akan melukai nyawa orang hanya untuk sebuah pisau. Maaf. Kamu telah diracuni oleh gereja Lang Surgawi. Aku punya penawarnya. Kamu makan ini. Kamu ingin meracuniku? Kami dari Sekte Wudang selalu bertindak terbuka. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu tidak bisa mencuri pisauku. Aku tidak bisa menyelamatkan nyawaku. Untuk apa kamu menginginkan pisau? Aku bisa hidup tanpanya. Pisau ini milikku. Aku bekerja sangat keras untuk mendapatkan pisau ini. Tidak kusangka nyawaku dalam bahaya. Sayang sekali. Tidak apa jika kamu ingin mati. Ambil pisau ini untuk menukar penawar unik dari Sekte Tianying. Aku tidak bisa melakukannya. Ulin tertinggi. Pisau berharga pembunuh naga. Perintah dunia. Tidak berani mematuhi. Tahukah kamu? Tapi nyawamu dalam bahaya. Pisau ini. Ini adalah seni bela diri tertinggi. Berapa nyawa yang telah dibunuh oleh pisau ini? Mengapa repot-repot? Aku tidak menginginkan pisau ini. Tapi begitu pedang ini jatuh ke tangan orang jahat, Anya akan membawa bengkana bagi dunia. Aku akan membawa pedang ini kembali ke Wudang dan memberikannya kepada guru. Guru akan menanganinya dengan baik. Sedikit.
iPhone ikuti. Oh hei. Naik. Jangan naik. Kembali untuk bercinta. Hei cepat. Cepat. Cepat nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Cepat musik nyanyi. Ini adalah kaki Gunung Wudang. Hahaha. Siang dan malam. Akhirnya berhasil. Haha. Kepala Dart melihat Wudang Zhang Sanfeng. Bagaimana kita merayakannya? Xiao Wudang Zhang Zhenren murid tertua Song Yuan Kiao. Bolehkah saya bertanya siapa yang datang? Longman Escort Bureau Dajin. Oh ternyata kepala Longman Escort Bureau. Nama yang sudah lama ditunggu. Kita Director Convert ini hari ini. Sebuah kehormatan. Maaf Sudarto. Apa yang kamu lakukan di sini? Pahlawan Su Longman Escort Bureau kami dipercayakan oleh orang lain. Mengirim orang yang terluka kepada Zhang Zhenren. Apakah kamu punya pembunuh naga? Pembunuh naga apa? Apakah itu pedang legendaris tertinggi bela diri untuk membunuh naga? Di mana orang di mobil belakang? Kak, aku lihat dia terluka parah. Tidak boleh terlambat. Bawa cepat. Serahkan pada mereka. Maka tolong antar. Jalan-jalan. 20 tael emas diberikan padamu. Bawa orangnya pergi. Sekolah Wudang memiliki jari yang sangat dalam. Jalan. Jalan. Di mana pembunuh naganya? Kamu mati. Berani sekali. Berani sekali kamu berpura-pura jadi murid Wudang. Siapa kamu? Kamu tidak peduli. Bos, apa yang kita lakukan? Ini wilayah Wudang. Anak ini mungkin dari Gunung Wudang. Ayo pergi dari sini. Kak, bagaimana dengan orang ini?
Hehe, simpan saja, dan biarkan sekte Wudang mengambil mayatnya. Ayo kita pergi. Cepat pergi. Pembunuh naga kita hilang. Pasti akan memicu pertarungan antara berbagai faksi bela diri. Ayo segera kembali ke Dadu. Laporkan kepada Raja Ruyang. Gas, gas, gas. Para veteran kalian adalah biro pengawal Lin An Longmen. Ya, bagaimana menurutmu temanku? Dengan marga Sang, kata Cui Shan, sudah lama menantikan nama kepala panah utama biro pengawal. Aku baru saja melewatkannya. Di bawah ini adalah Duda Jing. Maaf tapi, Zhang Wuxia dikenal sebagai Silverhawk Iron Painting di Jianghu. Aku hanya sia-sia. Tuan Liu, datang ke Gunung Wudang bersamamu. Mengapa tidak naik gunung untuk secangkir teh? Untuk merayakan ulang tahun ke-90 guru keluarga. HMPH, jika saudara-saudara yang mulia. Juga sehangat Zhang Wuxia. Pada saat ini, kita sudah berada di Gunung Wudang. Mengapa kamu sudah bertemu dengan saudara-saudara kita? Siapa itu? Beruntung hari ini. Bahkan kamu ada di sini, kalian 7 pahlawan Wudang. Maka kamu bahkan sudah bertemu dengan dukungan saudara ketiga Yu. Siapa Yu Sanxia? Aku tidak tahu. Aku baru saja bertemu kalian 6 pahlawan Wudang. Mungkin Yu Sanxia juga ada di antara mereka. Tidak mungkin saat aku baru turun gunung. Beberapa saudara masih melayani guru di gunung. Dan saudara ketiga, Yu belum kembali dari perjalanan jauh. Pasti bukan dia yang kamu lihat tadi. Hei ini. Ini adalah 6 orang yang baru saja mengaku sebagai 6 pahlawan Wudang. Oh tidak. Tuan Liu, bagaimana bisa? Zhang Wuxia. Seseorang meminta kami untuk mengirim orang yang terluka ke Wudang. Sir King Capita Zhang Jinren. 6 orang tadi. Palsu nama 7 pahlawan Wudang kalian. Merampok panah kami. Siapa nama orang yang terluka itu? Bagaimana rupanya? Dia terluka parah, tidak bisa bicara. Aku juga tidak tahu namanya. Jiamangkin Perusha Sanshiren. Perbadan Bizer. Orang itu adalah saudara ketiga Yu. Bagaimana dia bisa terluka? Ke arah mana orang yang membawanya pergi? Mereka pergi ke arah Siriang. Selamat tinggal untuk ini. Biro pengawal Longmen kita kali ini telah jatuh. Semuanya bubar. Ayo bubar dan cari supir. Supir. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Siapa yang melukaimu seperti ini? Kakak tiga. Supir. 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 Guru. Kakak ketiga dia dikhianati. Kakak ketiga ini. Kakak ketiga, 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 kakak ketiga. Kakak ketiga, kakak ketiga, kakak ketiga. Kakak ketiga, kakak ketiga, kakak ketiga. Kakak ketiga dan kakak ketiga mendukung. Dukungan kakak ketiga. Kakak ketigamu kakak ketiga, kakak ketiga. Dukungan kakak ketiga. Kami belum pernah melihat 7 pahlawan Wudang sebelumnya. Kalau tidak mengapa, kamu menyerahkan 3 pahlawan Icon Capita, orang yang berpura-pura. Itu saja. Apakah kamu masih ingin berdalih? Guru ini sepertinya adalah kungfu jari Fajra yang dikirim oleh para biksu. Saudari, bukankah kamu dari kelompok biksu? Hei, aku sudah memberitahumu. Aku diminta untuk menggawal 3 pahlawan ke atas gunung. Jika kamu mencurigai aku yang melukai 3 pahlawan, mengapa kamu tidak membunuhku saja? Baik, aku akan membunuhmu sekarang. Balas dendam untuk kakak ketiga. Bung, jangan impulsif dan berhenti.
Jari Vajra adalah trik tantra. Bahkan para ahli trik tidak banyak yang bisa dipraktikkan. Guru, apakah akan ada orang lain? Kamu bisa mempraktikkan jari King Kong ini sendiri. Wudang dan Jiang Hu tidak pernah memiliki hubungan buruk. Bagaimana dia bisa melakukan ini pada kakak ketiga kali ini? Semuanya masih belum jelas. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Guru, apakah kakak ketiga masih bisa diselamatkan? Cui Shan. Siapa di dunia ini yang tidak mati? Kakak ketiga, bangunlah aku kakak kelima. Bisakah kakak ketiga menyelamatkan nyawanya? Kita tidak akan tahu selama sebulan. Tapi tangan dan kakinya hancur total. Tidak bisa diperbaiki lagi. Kakak ketiga. Siapa yang melakukan ini padamu? Katakan sesuatu. Endorsement kakak ketiga. Meskipun aku selamat, dia mungkin akan terbaring di tempat tidur seumur hidupnya. Guru kakak ketiga. Ah, kakak kelima. Mengapa kau menyakiti kakak ketiga seperti ini? Guru, kakak kelima gurunya. Guru Cui Shan sedang tidak enak badan. Biarkan dia pergi. Langit tidak punya mata. Aku ingin mencari tahu kebenarannya. Untuk membalas dendam kakak ketiga. Balas dendam. Balas dendam. Kamu harus bertahan. Aku harus menemukan pembunuhnya. Kakak ketiga. Kamu menunggu. Sejauh ini satu pisau telah membunuh naga. Perintah dunia. Tidak berani menuruti. Bersandar pada langit. Siapa yang bersaing dengan?
Hahaha. Ping An jatuh sebentar. Aku tidak tahu kakak kedua dan kakak ketujuh. Longman Escort Bureau. Apakah kakak Du sudah kembali ke biro escort? Apakah Tuan Du ada? Ada orang di sini. Zhang Chuishan. Zhang Chuishan, kalian 7 pahlawan Wudang. Dia semacam selebriti. Mengapa bertindak baju kejam? Siapa dua guru itu? Tolong sampaikan nomor Prancis de Peniles Mong Nas Chen Sowo. Ini adalah adik junior saya Yuan Ye. Ternyata itu adalah dua master generasi Xuan. Siapa yang melakukan pembunuhan di Biro Pengual Longman? Aku juga merasa aneh. Master tidak menanyakan alasannya. Jangan tanya benar atau salah. Aku bersikeras itu adalah tanganku yang beracun. Apa buktinya? Aku melihatnya Aku adalah buktinya. Dua paman. Hari ini gelap. Pengkiri masak ke Pengual. Bunuh siapapun yang kamu lihat. Aku melihatnya memukul Brother Glow sampai mati dengan mataku sendiri. Sampai kamu membunuh semua orang di sini. Ini hilang. Aku tidak tahu berapa lama bisa menunggu. Dia sebenarnya masak lagi. Kali ini dia mencari Mr. Du dengan nama. Puluhan pembunuhan di biro pengawal Longman ini. Benar-benar bukan aku Sang yang melakukannya. Itu aku mengenali pakaianmu. Aku pembunuh hanya karena pakaianku. Terlalu terburu-buru. Kemari lihat apakah itu aku. Apakah kamu pikir aku tidak berani? Bagaimana? Apakah itu aku? Tampaknya tidak. Kamu tidak. Ah! Bajingan Zhang Chuishan. Berani-beraninya kamu membunuhnya. Zhang Chuishan, kamu membunuh mereka, kamu berjalan perlahan. Dua Hugh berhenti. Penteng untuk menjejar pembunuh sebenarnya. Zhang Chuishan, kamu membunuh di depan mataku. Apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Ah! Mataku. Mataku. Kenapa kamu pergi? Oh, Zhang Chuishan. Kamu sangat kejam. Dia bahkan melukai orang dengan panah tersembunyi. Aku Zhang Chuishan. Tidak pernah melukai orang. Zhang Chuishan, berhenti berpura-pura. Dua master. Bukan aku sungguhan. Jangan berdebat lagi. Perseteruan berdarah ini tak bisa dibalas hari ini. Paman dan dua kepala biara tak akan membiarkanmu pergi. Ayo pergi. Guru, minggirlah. Guru UPS. Siapa ahli yang diam-diam membantuku? Bisakah kau muncul?
Ah, Para senior, aku Yin Susu. Skyhawk Megajari Crepe Myrtle, pembunuh naga yang terhormat bersamanya, atas perintah ayahku Raja Elang Alis Putih. dia adalah Yin Susu. Konferensi Dao Liwei. Maaf membuat kalian menunggu. Pahlawan, lihatlah pisau ini. Aku khawatir para pahlawan dunia tidak tahu. Pisau ini milikku, diajarkan oleh Tianying. Angkat pedangmu dengan ini. Bagaimana bisa pedang pembunuh naga jatuh ke tangan mereka? Apakah pisau ini asli? Ah, kurasa ini asli. Benarkah? Mengapa kalian masih meragukan pedang ini? Hahaha. Kami belum pernah melihat pisau pembunuh naga ini. Selain itu ini, pertama kalinya pisau ini diperkenalkan. Jika kau tidak menunjukkan kekuatannya, bagaimana kami tahu pisau ini adalah pisau pembunuh naga yang asli? Ya, kau benar. Hei, ini harus ditunjukkan. Untuk memastikan bahwa pisau pembunuh naga ini asli, mendapatkan kepercayaan dengan uji pisau. Pembunuh naga adalah senjata ilahi. Kalian hanya bisa melihat dari jauh, tak bisa disentuh. Ini milikku. Ini milikku. Pisau ini milikku. Ini milikku. Ini milikku, minggirlah. Minggirlah dari jalanku. Omong kosong, pisau ini milik geng Haishaku. Dicuri olehmu. Bunuh ayahku. Aku harus membalas dendam ini. Sembarangan. Mengganggu? Aku tidak mengerti aturan dunia persilatan. Urutan konferensi tidak akan membiarkanmu berbicara Itu sembarangan. dari geng Haishaku. Mereka ingin lebih banyak orang minggir. Jangan gegabah. Kurasa balas dendam itu palsu. Apakah benar merebut pisau pembunuh naga? Aku lihat siapa yang berani. Hahaha. Bolehkah aku tahu namamu? Di bawah detail. Teman-teman Jiang Hu memberiku julukan Dice Butt Golden Retriever. Hahaha. Apa yang dilakukan Xie Daxia di sini? Ah, pisau yang bagus, hahaha. Terima kasih. Hari ini, aku akan mengambil pedang dulong ini dan pergi. Apa keraguanmu?
Kamu adalah pemimpin muda geng Haisakan. Di bawah ini tepat. Apa yang bisa dilakukan geng Haisa MU? Salah dari biasanya. Hanya mengandalkan asap beracun untuk menyakiti orang. Membunuh keluarga Sang Dengyun di Haimen tahun lalu. Awal bulan ini Ouyang King meninggal lagi di Haimen Stone. Semua itu hal baik yang kamu lakukan kan? Kamu. Bagaimana kamu tahu? Hahaha. Pergi dan tunjukkan padaku 2 mangkuk besar garam beracun. Apa itu? Pergi sekarang. Bawa garam. Oke. Kamu. Kamu memberikannya padaku untuk dimakan. Oh, apa yang kamu inginkan? Biarkan kamu mencicipinya. Aku ingin kamu mencicipinya. Ah, siapapun penjahatnya. Kematian yang menyedihkan. Berikan. Berikan. Neymakusia. Melakukan hal yang adil. Dia makan semangkuk. Aku makan semangkuk bersamanya. Terima kasih senior MA. Siapa kamu? Senior Xia Junior. Udang Zhang Juishan. Oh. Apakah kamu Zhang Juishan kait perak lukisan besi? Mengapa kamu juga datang untuk bersaing mendapatkan pedang pembunuh naga? Terima kasih Senior Dan Junior Teledetong. Aku ingin menanyakan alasan luka saudaraku Yu. Untuk datang ke sini. Oke. Pengkhianat ini pantas mati. Mengapa repot-repot dengannya? Cepat. Berhenti dan lari. Kamu. Kamu adalah pemimpin geng Jujing. Tepat di bawah. Pada bulan Mei tahun ini, kamu merampok kapal laut di muara Sungai Min. 7 wanita lagi diperkosa sampai mati. Apa terlalu menyakitkan? Kamu berbicara omong kosong. Mulut berdarah. Kamu gila. Gila hahaha. Xie hanya membunuh orang dengan seni bela diri sepanjang hidupnya. Apa yang paling aku benci adalah menindas yang lemah. Membunuh wanita dan anak-anak yang tidak pernah berlatih seni bela diri. Siapapun yang melakukan hal seperti itu. Terima kasih 1 hari ini. Tidak bisa melepaskan. Pada saat ini, apakah kamu takut? Begitulah. Selama kamu memiliki keahlian yang bisa mengalahkanku, aku akan menyelamatkan hidupmu. Senior Xie. Generasi muda memiliki kata yang tidak tahu, apakah pantas dikatakan. Terima kasih senior. Jika kamu bisa menggunakan seni bela diri tiada tanding ini. Injil adalah untuk seluruh umat manusia. Apa yang baik tentang menjadi kesatria? Melakukan keadilan adalah melakukan keadilan. Membuat hal baik terjadi. Kejahatan terbayar. Kebaikan diberi imbalan. Kejahatan terbayar. Omong kosong. Kalau kamu kalah, bagaimana denganmu? Bagaimana mungkin aku kalah? Kalau Generasi berkalah, harus bunuh diri. Kalau junior mengalahkan senior dengan 1,5 langkah. Hanya minta senior janji 1 hal ke junior. Oke. Dilham. Ngapain kamu adu sama dia? Kamu yakin? Aku nggak tahu lakukan yang terbaik aja. Kalau enggak, lihat aja kesempatan buat kabur. Lebih baik daripada nggak ada. Senior tolong.
Benar deh UPS. Ilmu bela diri Wudang Sang Wuji beneran luar biasa. Udah lama dengar kalau Sang Wuxia jago nulis. Nggak nyangka bisa ngegrafir di tembok batu. Ilmu bela dirinya beneran luar biasa. Iya. Tenaga dalamnya dalam banget. Lihat. Lihat deh luar biasa. Beneran rapi motong orang. Siapa yang nggak tahu ini? King Gongnya Wudang Se. Tiunzong. Iya lihat. Hei kamu nulis apa? Wulin Supreme. Pedang harta buat bunuh naga. Perintah dunia. Nggak berani nolak. Bukan sehari. Siapa yang adu sama? UPS kamu beneran jago. Lihat UPS. Wulin Supreme. Pedang harta buat bunuh naga. Perintah dunia. Nggak berani nolak. Hang Wuji. Ilmu bela dirimu beneran bagus. Aku nggak bisa nulis. Kamu kalah, tapi jangan bergantung. Zhang Wuxi belajar seni bela diri dalam kaligrafi. Jiangon Memotong Jalan. Xie Sun mengagumi. Senior Telemamuji. Katakan apa yang kamu inginkan. Junior berani meminta senior untuk memegang pisau pembunuh naga ini. Kamu bisa membuat mereka bersumpah. Jangan membuka rahasia. Aku tidak sebodoh itu. Percayalah pada orang apa yang harus disumpah. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jika kamu kalah dalam kompetisi, kamu harus mendengarkan orang lain. Aku Xie Sun bersedia mengakui kekalahan. Benarkah? Lepaskan kerahmu. Mesakin ke telinga. Tekan telingamu dengan kuat menggunakan kedua tangan. Kamu ingin hidup? Jangan tertipu. Hei senior. Senior kamu. Ah! Zhen Yuan Thunderclap Hen Chen Kun sepenuh hati menabur perpecahan antara 6 sekte besar dan Ming Jiao. Kemudian dia masuk ke pintu yang berlawanan. Yuan Zhen. Kamu tahu bahwa Yuan Zhen hilang dan mati. Tapi menyalahkan semuanya padanya. Kamu sangat jahat. Siapa yang bisa menyelamatkan? Hua Luo menggunakan cakar naga untuk menyerang Zhang Wuji sebagai salah satu dari 72 keahlian Shaolin. Cakar naga terkenal di Jianghu. Zhang Wuji tidak berani mengambilnya, hanya bisa mundur untuk menghindari ujungnya. Perilaku seperti itu memicu ketidakpuasan biksu terkemuka Shaolin. Mengapa kamu hanya bertahan dan tidak menyerang sang pembunuh? Kamu berlari untuk menyelamatkan Kamu nyawamu. juga bisa bersaing jika generasi muda mengalahkan sang master. Lalu apa? Bunuh jika kamu mau. Jika kamu ingin memotong-potong. Aku tidak berani. Jika generasi muda menang, maka silakan kembali ke Bright Top. Keterlaluan. Oke, semuanya terserah padamu. Biksu Shaolin menyerang lagi. Meskipun Zhang Wuji memiliki dua kekuatan besar, tapi tetap tidak bisa melawan jurus cakar naga. Hanya bisa menahan serangan dengan satu telapak tangan. Manfaatkan kesempatan untuk mencuri gerakannya. Melihat Zhang Wuji selalu menghadapi dengan satu telapak tangan. Biksu terkemuka Shaolin tidak bisa menjaga muka. Terbang ke atas. Tingkatkan kekuatan jurus cakar naga. Sikherika Bayangin Naga Cunning Mongkol. Mannequin Zhang Wuji. Senua Orang di Sekitar Tercat. Tepat pada saat ini, perpindahan besar Zhang Wuji. Luncurkan transfer jurus cakar naga biksu senior. Berbalik dan bangkit. Untuk menundukkan biksu dengan gerakan yang sama. Bayangan naga kuning muncul di punggung. Biksu itu terkejut. Bagaimana mungkin kamu? Jurus cakar naga yang kukirim. Seni bela diri dunia. Tujuan yang sama. Jurus cakar naga ini bukan hanya milik faksi kalian. Melihat diri sendiri kalah, biksu itu ingin bunuh diri, tapi dihentikan oleh Zhang Wuji. Kalahkan master untuk jurus cakar naga. Bagaimana ini bisa menghina prestise faksi kalian? Dan hari ini, jika bukan karena jurus cakar naga dan serangan master, tidak ada seni bela diri sekolah kedua di dunia yang bisa mengungguli master. Kebaikan Dian Ketelin Zhang Wuji, sekali lagi, Mai King Biksu Shaolin membuat Shaolin mengakui kekalahan dan melihat Shaolin kalah. Shitai tidak bisa diam lagi. Keluarkan pedang Yitian. Melihat kepunahan begitu memalukan, orang-orang terkejut. Segera menasihati Zhang Wuji untuk tidak bertahan. Bagaimanapun itu tergantung siapa yang bersaing dengan. Kalimat ini cukup untuk menggambarkan kekuatan pedang Yitian. Hari ini kamu harus mempertahankan 3 alam. Aku akan membiarkanmu hidup. Pencuri tua, kamu punya kemampuan. Jangan gunakan pedang surga. Tampa Pedang. Aku takut kamu bahkan tidak bisa melewati 3 gerakan. Extinction Tidak menjinakkan kata-kata orang. Aku melihatnya perlahan mengeluarkan pedang surga. Sebuah pedang menyapu tanah. Itu meledak. Zhang Wuji hanya bisa mundur untuk menghindari ujungnya. Extinction menyerang lagi. Tahu bahwa kamu bukan tandingan pedang surga. Zhang Wuji bermain sesuai kekuatannya, menangani kekuatan internalnya sendiri, dan Extinction Great Shift of Universe diluncurkan lagi. Extinction memegang pedang surga. You can lawan.
Terkaget-kaget oleh kekuatan internal. Melihat bahwa sang master dikalahkan oleh murid Mei, dia marah. Adik-adik semua pedang kembali satu. Melihat banyak pedang terbang menyerangnya, Sang Wuji terkejut. Menjalankan Great Transference of the Universe. Menggalakan pedang terbang ke extinction. Extinction terjat. Mengayunkan pedang untuk melawan. Dia benar-benar memotong semua pedang murid. Pada saat ini Ding Minjun berbalik melihat. Tapi menemukan bahwa You Ziruo masih memegang pedang di tangannya. Jelas karena hubungan antara mereka berdua. You Ziruo tidak melakukan APA. Extinction berbalik dan menemukan. Ziruo ini. Apakah kamu berani menipu gurumu dan menghancurkan leluhurmu? Guru aku tidak diam saja. Aku akan membunuhmu hari ini. Tapi lihat Extinction mengayunkan pedang bersandar di langit. Pedang. Zhang Wuji segera muncul dan menyelamatkannya. Lihat dua orang yang bego. Extinction marah. Song Qingshu bahkan lebih tidak nyaman. Setelah keduanya mendarat, Extinction lagi menyerang Zhang Wuji dan mengagetkan serangannya dengan kekuatan internal. Rotasi tubuh terbang dan Extinction membuatnya tidak bisa mengunci target. Kemudian terbang ke atas. Sekumpulan teknik telapak tangan yang jatuh dari langit. Extinction segera melawan dengan pedang. Telapak pedang. Sulit untuk mengatakan untuk sementara. Zhang Wuji berteriak ketika melihat ini. Ledakan esensi teror. Kepunahan seluruh tubuh meledak seketika. Kepunahan terbang keluar. Pedang Yitian juga jatuh ke tanah. Untuk membalas You Ziruo, karena tidak bertindak tadi, dia menyerahkan pedang surga kepada You Ziruo. Serahkan kepada kepunahan. Tak disangka saat ini kepunahan malah berkata Ziruo. Bunuh dia. Bunuh dia. Apakah kamu ingin menipu gurumu dan menghancurkan leluhurmu? Membunuh guru bukan. Pana dia. Adik perempuan bunuh dia. Adik perempuan bunuh dia. Bunuh dia. Di bawah tekanan guru dan para saudari, You Ziruo benar-benar menusuk Sang Wuji dengan satu pedang. Kerumunan terkejut. Zhang Wuji bahkan tidak percaya. Tidak pernah terpikir orang yang kamu suka akan benar-benar bertindak melawanmu. Melihat Sang Wuji terluka, Xiao Zhao sangat sedih. Dia berhasil berdiri. Saya ingin melihat mediasi sampai akhir. Melihat Sang Wuji terluka parah. Senua orang tidak punya, muka untuk menembak lagi. Dan saat ini Wudang Yinliting berdiri. Ingin membalas dendam pada Yang Xiao, tapi dihentikan oleh Sang Wuji. Tahu bahwa kamu terluka parah. Zhang Wuji juga ketat tentang identitasnya. Hei paman kedua. Bunuh saja aku. Kamu adalah Wuji. Kamu ingat. Pada tanggal 9 April, jika kamu tidak bisa membawa paman ini, dikirim dengan aman ke Gunung Wudang. Aku akan membunuhmu di seluruh biro pengawal naga. Agar tidak membuang waktu, Du Dajin bergegas ke Wudang tanpa henti. Karena Susu khawatir terjadi kecelakaan. Mengikuti diam-diam sepanjang jalan. Du Dajin tiba di kaki Ganang Wudang. Tapi tiba-tiba muncul sekelompok murid Wudang. Xiao Wudang Zhang Zhenren murid tertua Song Yuan Qiao. Bolehkah saya tahu siapa yang datang? Biro Penggawal Naga, Su Dajin. Aku dengar orang yang datang ternyata adalah murid tertua Zhang Sanfeng Song Yuan Qiao. Su Dajin tidak terlalu memikirkannya. Berapa banyak orang yang akan diendorse? Karena kemunculan cepat murid Wudang. Merasakan ada yang tidak beres. Jadi aku segera mengikuti beberapa orang. Kulihat beberapa orang akan membawa endorsement ke tanah lapang. Aku ingin mencari tahu keberadaan Dragon Slayer. Ternyata beberapa orang juga datang untuk pisau Dragon Slayer. ITU sebabnya dia berpura pura menjadi murid Wudang. Dia terluka parah saat ini. Sulit berbicara. Orang melihat ini. Yari membentak. Tenaga dalam meledak. Menggunakan jari dalikong untuk mematahkan semua tangan dan kakinya. Berada di sana sekarang. Berani sekali kamu. Berani sekali kamu berpura-pura menjadi murid Wudang. Siapa kamu? Kamu tidak peduli. Mendengar ini, beberapa orang marah, segera menyerang Yin Susu. Meskipun Yin Susu kuat dalam ilmu bela diri, tidak jumlah orang di pihak lain. Setelah beberapa ronde pertarungan, sengit dia kalah. Terluka oleh beberapa orang dengan senjata tersembunyi. Beberapa orang sekarang. Yin Susu hanya bisa terbang pergi. Untuk menghindari kecelakaan, beberapa orang memutuskan untuk segera pergi. Pergi cepat. Tidak bisa terbongkar. Dragon Slayer kita hilang. Pasti akan memicu pertarungan antara berbagai faksi di dunia. Ayo kembali ke Dadu dan melaporkan ke Raja Ruyang. Ternyata orang-orang ini dari Istana Ruyang. Saat ini di Gunung Wudang, sedang mempersiapkan perayaan ulang tahun ke-90 Sang Sanfeng. Tapi sudah lama endorsement tidak kembali. Khawatir kakakku mengalami kecelakaan. Sang Chuishan siap turun gunung untuk mencarinya. Dia turun gunung. Kebetulan bertemu Dajin yang sedang menunggu istirahat parkir. Setelah menanyakan, mengetahui bahwa Yu endorsement dibawa oleh Song Yuan Qiao, Sang Chuishan segera merasa tidak enak. Perkodak Halyur untuk mencari. Yu Dianyan ditemukan di tanah lapang. Dia menemukan Yu endorsement terluka parah, jatuh ke tanah. Segera bawa endorsement kembali ke Wudang. Orang-orang mengetahui Yu Dianyan terluka oleh jari intan kuil Shaolin. Dan Du Dajin kebetulan adalah murid yang kembali dari kuil Shaolin. Zhang Xueshan sangat marah. Segera membalas dendam untuk endorsement. Tapi dihentikan oleh Sang Sanfeng. Jari intan adalah jurus tantra. Bahkan jika itu mutlak, tidak banyak master yang bisa melatihnya. Sang Sanfeng hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan endorsement. Tapi melihat kekuatan internal telapak tangannya meledak. Memasukkan kekuatan internal yang kuat ke tubuh endorsement. Di bawah aksi kekuatan internal, 7 jarum beracun perlahan muncul dari tubuh Yu endorsement. Sang Sanfeng memberitahu kerumunan, bahkan jika endorsement bisa bertahan, akan menjadi sia-sia di masa depan. Sang Chuishan sangat marah setelah mendengar ini. Harus membalas dendam untuk saudara ketiga. Balas dendam. Balas dendam. Dia datang ke Biro Penggawal Longmen untuk mencari tahu kebenaran. Tapi menemukan bahwa biro pengawal Longmen hancur. Tepat pada saat ini, 2 biksu Shaolin muncul. Keduanya salah mengira Zhang Chuishan sebagai pembunuh. Zhang Chuishan berusaha keras menjelaskan, tapi keduanya hanya percaya apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Ketiganya tiba-tiba bertarung bersama. Meskipun Zhang Chuishan kuat dalam seni bela diri, 1 lawan 2 juga sulit untuk melawan. Sangat berbahaya. Tepat pada saat ini, 2 jarum perak terbang dari belakang, membuat seseorang buta. Zhang Xueshan kamu sangat hina. Bahkan menyakiti orang dengan panah tersembunyi. Aku Zhang Chuishan tidak pernah menyakiti orang dengan panah tersembunyi. Berhenti berpura-pura. Ini benar-benar bukan aku. Berhenti berkelit. Dendam darah tidak bisa dibalas hari ini. Paman dan 2 abot tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, dia membantu adik kelasnya pergi. Pada saat ini, Zhang Chuishan benar-benar bingung.
Aku tidak bisa merasakan apakah aku sakit. Tiba-tiba, aku mendengar suara piano yang merdu, mengikuti suara itu. Tapi ternyata itu adalah seorang wanita yang sedang bermain. Wanita itu adalah Tianyin Jiain Susu. Dia memberitahu Zhang Chuishan. Duda Jin dihancurkan olehnya. Hanya karena di antara mereka berdua berbicara. Non kudamu sudah siap. Apakah akan segera berangkat ke Pulau Wang Taishan untuk mengikuti konferensi pengangkatan pisau pembunuh naga? Mengetahui bahwa kamu harus segera bersiap untuk mengikuti konferensi pengangkatan endorsement terkait dengan pisau pembunuh naga. Jadi Zhang Chuishan mengikuti Yin Susu datang bersama ke Wang Panshan. Tapi ternyata sebagian besar orang yang berkumpul adalah setan jahat dan menebak identitas Yin Susu pasti tidak mudah. Pahlawan kita dari semua sekte telah tiba. Mengapa tidak melihat Raja Lang alis putih Yin Tianzheng? Ya, pemimpin kultus Tianyin Yin Tianzheng tidak bisa datang karena suatu hal. Oleh Putri Master Yin Susu, kepala Aula Ziwei, memimpin konferensi pengangkatan pisau. Tapi melihat Yin Susu terbang ke panggung tinggi. Memulai konferensi. Aku melihat pisau pembunuh naga perlahan naik. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya pisau yang menyilaukan. Aku melihat harta yang kudapat direbut oleh sekte Tianyin. Pemimpin muda geng Haishamara ingin bekerja sama untuk merebut. Nai Yin Susu sama sekali tidak takut. Balas dendam adalah palsu. Apakah benar untuk merebut pisau pembunuh naga? Aku lihat siapa yang berani. Apa yang kamu lakukan? Zhang Yuji akhirnya membantu Ming Jiao mengusir 6 sekte. Aku belum sempat menarik napas. Geng Paus dan geng kecil lainnya akan datang lagi. Pada saat ini, vitalitas kultus Ming belum pulih. Zhang Yuji menyarankan semua orang mundur ke jalan rahasia. Sebagai taktik untuk menunda, aku tidak menyangka ini akan keluar. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Yang Xiao menyuruh Xiao Shao membawa Zhang Yuji dulu, bersembunyi di jalan rahasia. Ini membuat Zhang Yuji sangat bingung. Aku tidak mengerti kenapa orang lebih memilih mati dalam pertempuran. Aku tidak ingin bersembunyi di lorong rahasia. Xia tidak tahu sesuatu. Dinasti Ming menurunkan peraturan ketat. Lorong rahasia ini di atas cahaya. Kecuali pemimpin. Kami Mingjian lainnya tidak boleh masuk tanpa izin. Pelanggar mati. Zhang Yuji berpikir aturan itu mati. Orang-orang hidup harus ada jalan keluar. Pada saat ini Biksu Peng berkata, aku ingin Zhang Yuji menjadi pemimpin Ming Jiao. Dengan cara ini, selama pemimpin memerintahkan semua orang diizinkan masuk ke lorong rahasia, maka itu bukan pelanggaran kanon. Dan semua orang setuju. Tapi Zhang Yuji diajarkan oleh Sang Sanfeng sejak kecil. Aku tidak ingin terlalu terlibat dengan Ming Jiao. Tapi melihat pengejar datang segera. Untuk keselamatan semua orang, aku hanya bisa sementara berjanji menjadi pemimpin. Setelah lorong rahasia, semua orang menyembah Yang Dingtian. Zhang Yuji menyerahkan Sir Wei Yang Dingtian kepada semua orang. Aku tahu Yang Dingtian ingin Xie Sun sementara mengambil posisi pemimpin untuk mengikuti hidup Yang Dingtian. Zhang Yuji membawa semua orang bersiap pergi ke lot untuk membawa Xie Sun kembali. Tidak terduga dia bertemu murid sekte Mei di tengah jalan. Mengetahui bahwa San Shitai dan rombongannya tidak kembali ke Mei, Zhang Yuji merasa sedikit gelisah. Menunggu kerumunan berjalan setengah jalan. Tidak sengaja ditemukan bahwa banyak murid sekte telah dibunuh dengan kejam. Hanya ditemukan bahwa Yin Liting terluka parah, tidak sadarkan diri, tapi anggota tubuhnya telah patah oleh jari berlian yang kuat. Ini membingungkan Zhang Yuji. Bagaimanapun Wudang Shaolin selalu harmonis. Dia mengatur Yang Buhui untuk merawat Yin Liting. Tidak terduga Yin Liting terluka parah. Tapi dia mengenali Yang Buhui sebagai Ji Xiaofu. Kakak Xiaofu. Kamu membuatku sangat merindukan. Jangan tinggalkan aku ya. Melihat Yin Liting seperti ini, ingat lagi ditinggalkan oleh ibunya Ji Xiaofu. Yang Buhui merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Perlahan mengembangkan perasaan untuk Yin Liting. Keesokan harinya Zhang Yuji berangkat untuk menyelidiki kebenaran. Tapi melihat wajah wanita itu secerah jade, mata seperti air, meski mengenakan pakaian pria, masih sulit menyembunyikan penampilannya yang menawan. Di sampingnya ada beberapa pendekar pedang. Jelas bukan orang biasa. Saat ini, Zhang Yuji menyadari bahwa wanita itu sebenarnya memegang pedang surga. Dia menduga bahwa hilangnya Mijue dan yang lain pasti terkait dengannya. Jadi dia mencuri wanita itu ke Villa Hijau Willow. Belum sempat menanyakan nama Nona Zhao. Nama luar tidak cukup untuk disebut. Adik kecilku punya nama 1 menit. Zhao Min menyambut semua orang dengan hangat, tapi pergi lebih dulu di tengah. Meninggalkan pedang sendirian di sini. Semua orang penasaran dan maju untuk memeriksa, tapi menemukan bahwa pedang Yitian ternyata adalah pedang kayu. Bilah pedang mengeluarkan aroma aneh. Ini membingungkan semua orang. Tidak mengerti kenapa membuat pedang kayu dan meletakkannya di sini. Yang Xiao waspada, merasa ada sesuatu yang aneh di villa. Zhang Yuji merasa tidak enak hati untuk menghindari, terjebak dalam tipu daya Zhao Min, mengarahkan kerumunan untuk pergi lebih dulu. Tidak terduga di tengah jalan, semua orang tidak enak badan. Jatuh dari kuda. Zhang Yuji yang ahli dalam farmakologi mengerti. Semua orang pasti diracuni. Aroma pedang kayu bercampur dengan bunga taman. Secara instan berubah menjadi racun mematikan dan penawarnya adalah bunga dan tanaman villa. Dia kembali ke villa lagi. Ingin meminta bunga dan tanaman untuk menetralkan Zhao Min mengambil kesempatan untuk meluncurkan senjata tersebut menghindar ke samping. Nona Zhao terima kasih untuk penawarnya. Selamat tinggal. Mudah datang sulit pergi. Setelah mengatakan itu, Zhao Min terbang keluar, ingin menghalangi jalan Zhang Yuji. Tidak semudah itu untuk pergi. Tidak terduga Zhang Yuji tidak menganggapnya serius. Langsung menerobos. Pada saat ini, Zhao Min tersenyum aneh, menyerang Zhang Yuji. Tapi bagaimana mungkin kungfunya bisa menjadi lawan Zhang Yuji? Kalah dalam hitungan menit. Tidak enak melihat tinju dan tendangan. Zhao Min menggunakan pedang, tapi tetap bukan lawan Zhang Yuji. Zhang Yuji dengan mudah menangkis semua gerakan Zhao Min. Menghalau bilahnya dengan satu telapak tangan. Zhao Min tidak bisa mengalahkannya. Dia mulai mengejek. Alam semestamu telah berubah begitu banyak. Kembalikan padamu. Lihat monik-monik itu Dimebel. Zhao Min terkejut. Kalau dipikir-pikir jika Zhang Yuji mau, bisa benar-benar melukai nyawanya. Kupikir ini akan menghentikan Zhao Min. Tidak disangka Zhao Min bilang kau mencuri mutiara Zuhua. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Dari 4 hanya tinggal 2 bukan kau yang mengambilnya. Zhang Yuji tidak ingin berurusan dengan Zhao Min. Berbalik dan pergi. Hei. Oke. Aku kalah darimu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi guruku. Aku akan mati untukmu.
Dengan hanya satu teriakan, dia membalikkan sekelompok pendekar. Orang ini bernama Xie Sun. Dia adalah salah satu dari 4 raja apologetik besar Minjiao. Dia tahu bahwa Gereja Lang Langit mengadakan konferensi Li Wei Yang. Xie Sun muncul untuk merebut pisau itu. Bolehkah aku tahu namamu? Xie Sun. Teman-teman Jiang Hu memberiku julukan Dice Butt Golden Retriever. Hahaha. Dia jatuh di atas panggung. Meski ada keraguan dari orang-orang sekitar, matanya langsung tertuju pada pisau pembunuh naga. Tuan Gereja Tianying melihat ini, langsung menyerang Xie Sun dengan pedang. Tapi Jerikan Thera Kejwa Bela Pihak terlalu besar. Dia darbokan oleh Xie Sun dengan satu Jerikan. Kemudian mengusir sisanya dengan gada di tangannya. Mendekat untuk mengambil pisau pembunuh naga. Tapi pembunuh naga adalah senjata ilahi. Bilahnya berkilauan dengan cahaya dingin. Pisau yang menakutkan langsung mengejutkan Xie Sun mundur. Xie Sun terkejut. Tenaga dalam telapak tangan meledak. Dalam pengaruh tenaga dalam yang menakutkan, berhasil menguasai pisau pembunuh naga. Menekan energi pisau pada badan pisau. Pisau yang bagus, pisau yang bagus. Hahaha, agar rahasia pisau pembunuh naga tidak bocor. Xie Sun ingin membunuh semua orang yang hadir. Tepat pada saat ini, Zhang Xueshan mengkel. Untuk mensega Xie Sun membunuh orang yang tidak bersalah. Keduanya bertemu untuk bersaing. Tapi lihat Zhang Xueshan terbang dan berdiri di dinding batu. Dengan senjata di tangan, mengukir 24 karakter besar di dinding batu ulin tertinggi. Pisau berharga untuk membunuh pemerintah dunia. Tidak berani menolak, bersandar pada langit. Siapa yang bersaing dengan? Melihat bahwa Zhang Xueshan dapat menggabungkan seni bela diri dengan kaligrafi. Xie Sun hanya bisa mengakui kekalahan. Tapi saya masih tidak berencana untuk melepaskan semua orang. Malu mengatakan, Xie Sun benar-benar orangnya. Dia diam-diam memberitahu keduanya, lepaskan kerahmu. Mesakin ke telinga. Tekan telinga dengan kuat menggunakan kedua tangan. Kamu ingin hidup. Jangan sombong. Tidak bisa mengalahkan Xie Sun. Keduanya hanya bisa melakukan, tapi melihat Xie Sun melambaikan tangannya, tenaga dalam yang menakutkan meledak. Banyak harimau perak terbang dari mulutnya. Itu adalah keterampilan seni bela diri unik lain. Di bawah dampak dari raungan singa, banyak kerusakan dan kematian. Ketika keduanya bangun lagi, tapi ditemukan terikat di kabin. Xie Sun memberitahu keduanya untuk menemukan tempat yang tenang, memahami rahasia dalam Dragon Slayer agar tidak mengungkapkan keberadaannya. Saya tidak berencana untuk melepaskan keduanya. Saya harus menyusahkan kalian berdua. Habiskan beberapa hari bahagia bersamaku di pulau terpencil itu. Setelah Xie Sun pergi, Zhang Xueshan menggunakan tenaga dalam untuk memutuskan saya akan pergi dengan In Susu. Tidak terduga menghadapi badai di laut. Semua orang jatuh ke laut. Ketika aku bangun lagi, mereka menemukan diri mereka di Islandia. Tepat pada saat ini, Xie Sun kehilangan akal sehatnya, mengayunkan pisau untuk membunuh keduanya. Kedua orang itu mati-matian melawan. Tapi dia bukan lawan Xie Sun. Pada saat-saat genting, Ying Susu mengambil tindakan tegas, menembak Xie Sun buta dengan jarum perak. Hanya 2 orang yang selamat. Hingga saat ini keduanya tinggal di pulau itu dan menjadi suami istri. Waktu berlalu dengan cepat. Faktor kelahiran kedua anak Zhang Xueshan. Sumi Xie Sun sangat menyukai anak-anak. Membiarkan anaknya mengakui Xie Sun sebagai namanya Wuji. 3 orang itu juga bersikap adil. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap. Xie Sun juga mencintainya. Mengajari Wuji seni bela diri Seven Wounds Box. Selama periode ini, Zhang Xueshan dan keduanya juga mengetahui masa lalu Xie Sun. Ternyata puluhan tahun yang lalu, keluarga Xie Sun dibina oleh gurunya Cheng Kuan. Itulah yang membuatnya gila. Suatu hari Xie Sun menyadari bahwa angin telah berubah. Keluarga Zhang Xueshan bisa dikirim kembali ke Midley. Saya memutuskan untuk tinggal di Pulau Es dan Api. Ketiganya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dengan air mata. Ketiganya menginjakkan kaki di Central Plains. Tapi dia bertemu Song Yuan Qiao, Hauke King bertarung dengan faksi Kulun. Ternyata puluhan tahun. Xie Sun berada dalam seni bela diri Temperan Antara Dragon Slayer dan Wang Panshan. Kembalinya ketiganya langsung menarik perhatian semua pihak. Untuk melindungi Xie Sun, Zhang Xueshan hanya bisa berbohong bahwa Xie Sun sudah mati. Tepat. Pencuri bajingan Xie Sun memang sudah mati. Ah, orang tua. Ayah angkat tidak mati. Mengapa kamu mengatakan dia mati? Diam. Ah, mengetahui bahwa Wudang dalam bahaya, Zhang Wuji bergegas melaporkan berita itu. Tapi masih terlambat selangkah. Zhang Sanfeng terluka oleh yang berpura-pura kosong. Melihat lawan dengan sengaja melukai diri sendiri. Zhang Sanfeng tahu Wudang akan hancur kali ini. Agar warisan Wudang tidak terputus, dia akan Tai Chi dan Tai Chi Sword yang dipelajari diturunkan ke generasi berikutnya. Biarkan dia mewariskan ilmu bela diri ini. Tapi melihat kekuatan internal Zhang Sanfeng yang kuat, diagram Tai Chi di depanmu terbentuk seketika. Telapak tangan terbalik. Tai Chi terbentang. Lihat pukulan ini. Zhang Wuji terkejut. Ini adalah ilmu bela diri terbaik dari 10.000 gerakan dengan pengereman statis. Tidak pernah terbayangkan ada kungfu yang begitu brilian di dunia. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Diam-diam bersembunyi di belakang murid lain dan mulai mempelajarinya. Setelah Zhang Sanfeng selesai bertinju, dia bertanya, "Endorsements seberapa banyak yang sudah kamu pelajari?" Murid sang Master Yulu hanya tahu 30 atau 40%. Tapi gerakan dan rumusnya sudah dihafal. Itu juga sulit bagimu. Tepat pada saat ini, ada suara bising di kaki gunung. Semua orang tahu bahwa lawan telah tiba. Segera keluar. Zhang Wuji langsung mengenali Zhao Min. Seketika mengerti bahwa hilangnya 6 sekte besar pasti terkait dengannya. Agar tidak dikenali oleh Zhao Min. Zhang Wuji diam-diam pergi ke samping untuk menyamar. Zhao Min datang tanpa banyak bicara. Langsung meminta Wudang bergabung dengan istana. Tidak disangka, dia ditolak oleh Zhang Sanfeng. Karena Zhang Zhenren begitu keras kepala, maka kami tidak ada lagi yang perlu dibicarakan bahwa dia pergi. Tepat pada saat ini, sosok terbang masuk. Mengalahkan 8 pahlawan pedang suci dalam sekejap. Itu adalah salah satu dari 4 pelindung Ming Chult Kingi Batman. Untuk tertawa dia datang dan mengungkap konspirasi Zhao Min. Kamu yang bernama Zhao,
Kamu mempertaruhkan pintu Ming Cultku. Merusak reputasi Ming Cultku. Apa gunanya? Zhao Min tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Wei Yixia untuk menghindari mimpi buruk. Meminta bawahannya untuk mengusirnya. Tidak disangka keduanya belum mulai bertarung. Sebuah kantong kain bulat berguling masuk. Itu adalah salah satu dari 5 orang bebas Ming Jiao. Tidak bisa bilang Yang Xiao dan Cloudy Justice tiba dengan susah payah. Lihat semakin banyak orang Ming Jiao. Zhao Min tahu ada sesuatu yang salah besar. Ingin berhadapan langsung dengan Wudang. Selesakan pertempuran lebih awal. Sang Zhenren, kebetulan saya punya beberapa anggota keluarga yang tidak berbakat. Saya telah mempelajari beberapa trik kungfu kucing 3 kaki. Sang Zhenren, jika Anda mengabaikan ketiganya, saya pikir kungfu sekte Wudang memang layak. Lihat satu sama lain dengan agresif. Sang Sanfeng ingin bertindak, tapi dia dihentikan oleh Sang Wuji yang menyamar sebagai menyembuhkan lukanya dengan kekuatan internal yang kuat. Zhang Sanfeng tercat. Saya tahu saya teleport ini dengan sisi yang dia menyerahkan posisinya. Lihat Sang Wuji di usia muda. Jangan anggap diri Anda serius. Asen merah. Siapkan pose segera. Bersiap untuk menghadapi Sang Wuji. Lihat gerakan lawan sangat aneh. Sang Wuji senang melihat hunting, berjongkok dan mulai mengamati. Tidak disangka Ahsan tiba-tiba bertindak. Serangan cepat ke Sang Wuji. Sang Wuji terkejut, terbang mundur, mulai melawan. Sebagai master di luar Shaolin di masa lalu, keahlian jari berlian Ahsan bagus. Merekrut untuk menyerang titik vital Sang Wuji. Zhang Yuji tidak menyadari untuk sementara. Ditolak olehnya. Lihat Combination. Zhao Min dan lainnya sangat senang. Berdampingan saya melihat metode latihan Ahsan. Diakui sebagai orang yang mematahkan anggota tubuhnya pertama kali. Dia memotongku dengan jarinya. Jadi apa jika itu jari King Kong? Siapa yang menyuruhmu bertahan? Pahlawan menolak mengungkapkan lokasi pembunuh naga. Sang Sanfeng juga mengenali. Ahsan adalah pengkhianat Shaolin. Keturunan Toutuo si pekerja api, tidak hanya mewarisi seni bela diri, juga mewarisi Kakejaman Tuchuo Si pekerja API. Mendengar bahwa Ahsan ternyata adalah keturunan gerbang Fajra di wilayah barat. Zhang Yuji mengatakan Ahsan. Bawa krem, Jade Haidam Intermittent. Kamu anak kecil, beri aku 3 sujud. Aku akan mengampunimu. Kalau tidak kamu lihat itu Yu adalah apa yang akan terjadi padamu. Lihat Asen Bajut Sambang. Zhang Wuji siap menggunakan Tai Chi untuk membungkamnya. Keduanya bertarung lagi. Dalam ritme Tai Chi yang cepat dan lambat. Jerkin Kijam Asen Tidak berfungsi. Semua dengan mudah diayunkan oleh Tai Chi. Lihat Asen jatuh ke dalam kerugian. Orang-orang mulai mengejek. Ahsan, aku sarankan kamu ganti namamu. Ini disebut Azwan, oke? Ayo, tidak memalukan untuk berputar beberapa kali lagi. Mendengar ini, Asen merah. Menyerang Sang Wuji lagi. Untuk mendapatkan krim jade hitam intermittent. Sang Wuji tidak lagi menahan diri. Tenaga dalam meledak. Dia memelintir lengannya menjadi putaran. Ahsan segera berteriak kesakitan. Segera dia terlempar kembali oleh telapak tangan. Lihat Ahsan dikalahkan. Sebagai saudara AR tidak tahan. Segera berlaku. Sang Wuji tidak berani ceroboh. Bagaimana Asen sudah sangat kuat. Keahlian AR hanya akan tinggi dan tidak rendah. Dia beruntung dia siap untuk Tai Chi. Sedikit baik-baik. Aku kalah dari kamu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi guruku. Aku akan mati untukmu. Lihat Zhao Min dalam bahaya. Zhang Yuji segera maju untuk memeriksa. Tidak terduga dia jatuh ke dalam tipuannya. Jatuh ke dalam perangkap. Zhang Yuji memanfaatkan momen terakhir. Dia juga menyeret Zhao Min masuk. Khawatir tentang keselamatan Yang Xiao dan lainnya. Zhang Yuji melakukan keterampilan berenang cicak di dinding untuk memanjat dinding. Mekanisme dari bawah. Tidak terduga dia diejek oleh Zhao Min. Di atas sana, itu dikunci dengan 8 batang baja tebal. Kamu di bawah. Seberapa kuat pun kamu tidak bisa membukanya. Zhang Yuji merasa tidak berdaya. Hanya bisa jatuh dulu. Tapi aku sangat khawatir dengan Yang Xiao dan yang lain. Dia meraih lengan Zhao Min. Mencegahnya melarikan diri sendirian. Tidak ada mekanisme pelarian dalam perangkap ini kan? Perangkapku untuk musuh. Bukan untuk mengurung diri sendiri. Mungkinkah kamu akan meninggalkan mulut hidup di sana untuk membiarkan musuh keluar? Melihat Zhao Min begitu licik, Zhang Wuji sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kamu tahu apa artinya memberi dan menerima pria dan kamu selalu menikahanku seperti ini. Suasana ambigu semakin menonjol. Hubungan antara keduanya juga membaik. Aku tahu, Zhao Min bagaimanapun juga. Kamu tidak membiarkan dirimu keluar. Zhang Yuji hanya bisa menggunakan taktik kejam. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk titik aku menggenggam lehernya. Aku hanya perlu sedikit tenaga. Hatimu telah berubah. Kamu menggangguku. Kamu melihat Zhao Min menangis. Zhang Yuji tidak punya pilihan selain. Tapi Zhao Min ternyata berpura-pura. Segera berubah wajah. Ayo gurumu, aku jatuh. Buka salinannya. Kamu tidak malu kan? Bagaimana kamu menangis dan tertawa? Kamu tidak malu, pria jantan. Mengganggu wanita lemah. Kamu masih lemah. Kamu licik. 10 pria lebih baik darimu. Terima kasih atas pujianmu, gadis kecil, aku malu. Pemimpin Ming Jiao yang terhormat. Ada 2 berkah besar. Tapi tidak berdaya pada seorang wanita. Mata Zhang Wuji berubah. Melempar Zhao Min keluar, terbang untuk menangkapnya. Menutup mulut dan hidungnya dengan kain putih di tubuhnya. Apakah kamu akan melepaskannya? Aku tidak menyangka terlalu keras. Zhao Min pingsan. Sang Wuji terkejut. Periksa sekarang. Dia menempatkan Zhao Min di dinding. Tak disangka Zhao Min menyentuhnya. Aku tahu Zhao Min sengaja melakukannya. Zhang Wuji tidak berencana untuk peduli lagi. Tak disangka Zhao Min benar-benar jatuh tegak lurus ke tanah. Zhang Wuji segera mengulurkan jari kakinya untuk menangkapnya. Melihat Zhao Min bermain dengan dirinya sendiri, Zhang Wuji tidak lagi tinggal di belakang. Untuk menyelamatkan nyawa, aku harus kasar. Dia melepas sepatu Zhao Min, menunjukkan kaki yang terawat. 1 jari ketitik senyum di tengah. Zhao Min segera tidak bisa tersenyum pahit. Setelah beberapa menit disiksa oleh Zhang Wuji, Zhao Min akhirnya memohon ampun dan mengaku kalah. Mengenakan sepatu dan kaos kakinya yang rumit. Temukan saklar di dinding. Buka baja. Nona Zhao. Aku benar-benar terpaksa melakukannya tadi.
Bagaimana menyinggung? Setelah berkata demikian Sang Uji terbang pergi. Zhao Min tidak menjawab. Senyum kecil di sudut mulut. Masih ada sedikit kegembiraan. Di sisi lain Yang Xiao dan yang lainnya dikepung oleh tentara. Untuk melanjangi Senyo orang. Xiao Zhao memimpin bendera 5 elemen untuk melawan. Tepat pada waktunya. Zhang Wuji tiba. Tolak bala bantuan. Pada saat itu 8 pahlawan pedang ilahi tiba. Beberapa orang diperintahkan oleh Zhao Min. Setelah memberikan hadiah kepada Zhang Wuji, pergi dengan tergesa-gesa kembali ke penginapan. Zhang Yuji membuka. Melihatnya aku menemukan bahwa itu ternyata adalah bunga mutiara. Zhang Wuji mengamati dengan cermat. Itu adalah bunga mutiara yang dia petik dari Zhao Min hari itu. Melihat bahwa Xiao Zhao menyukainya, dia memberikan bunga mutiara itu kepada Xiao Zhao. Keesokan harinya, untuk menyelidiki luka Yin Liting, Sang Wuji mengunjungi kuil Shaolin. Tapi inilah hal yang aneh. Tidak ada seorang pun di kuil Shaolin. Darah di tanah. Ternyata setelah pertarungan buruk. Tapi Shaolin telah berdiri kurang dari 1000 tahun. Sungguh tidak mungkin ada kekuatan. Tidak ada yang tersisa yang bisa menghancurkan kuil Shaolin. Tepat saat semua orang bertanya-tanya. Zhou Xuan menemukan Ada Tulisan di Belakang Padang Buddha. Hancurkan faksi ini dulu. Hancurkan Wudang lagi. Salipisma. Ilmu bela diri adalah raja. Sang Wuji mengerti. Ini adalah rencana sengaja seseorang untuk memprovokasi perselisihan ilmu bela diri. Shaolin Hanker. Berikutnya adalah Wudang. Khawatir akan keselamatan sang master. Sang Wuji pergi ke Gunung Wudang terlebih dahulu. Tapi ketika dia sampai di Gunung Wudang, tapi menemukan bahwa gerbang Gunung Wudang tidak dijaga. Tepat pada saat ini, dia menemukan bahwa biksu Shaolin ternyata muncul di Wudang. Ada yang tidak beres. Dia menyelinap. Manfaatkan kesempatan untuk berganti pakaian dan sebagai orang di sekitar sang master. Semua orang datang ke tempat peristirahatan Sang Sanfeng. Zhang Zhenren B faksi ini mengalami bencana yang belum pernah terjadi dalam 1000 tahun. Hanya biarawan kecil yang berhasil melarikan diri.